Halo, kembali lagi di video tutorial ISPT PPh Badan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kompensasi kerugian lampiran 5 kredit pajak luar negeri dan juga pelaporan pada SPT Induk. Di sini saya sudah buka aplikasi SPT PPh Badan. Dan di sini saya juga sudah terdapat informasi terkait kompensasi kerugian yang akan saya input ke dalam aplikasi ISPT. Nah, di sini terdapat informasi laba atau rugi fiskal tahun-tahun sebelumnya yang ini merupakan, dapat menjadi perhitungan untuk kompensasi pada tahun 2018. Nah, di sini langsung saja saya buka pada menu SPT PPh, kemudian pada lampiran khusus, saya pilih perhitungan kompensasi kerugian fiskal. Nah, nanti akan seperti ini ya datanya, karena yang diperbolehkan, untuk diperhitungkan dalam kompensasi itu hanya, 5 tahun berturut-turut. Di sini kita pindahkan saja data dari yang kita punya ke ISPT. Nah, ini jumlah kompensasi yang diperhitungkan untuk tahun 2018 sejumlah 2.100.000.000 sekian. Nah, kemudian, saya akan mengisi kredit pajak luar negeri. Karena dalam kasus perusahaan ini terdapat kredit pajak luar negeri yang dapat diperhitungkan, pada SPT. Nah, untuk kredit pajak luar negeri ini sebenarnya, terdapat perhitungan sendiri. Tapi di sini, di SPT ini kita tinggal masukkan saja datanya, nanti akan muncul sejumlah berapa yang diperbolehkan untuk menjadi kredit pajak pada tahun 2018. Nah, di situ tertulis pajak terutangnya yang dapat dikreditkan adalah 129 juta sekian, tetapi karena tidak boleh, melebihi, maka kita akan turunin menjadi 970. Nah, jika sudah terisi, saya akan, berpindah ke SPT PPh Induk. Di sini saya akan mengisi SPT Induk. Nah, di SPT Induk ini terdapat, pembukuan bagian A, C, sampai H. Di sini saya akan mengisi bagian pembukuan ini. Nah, ini juga diisi sesuai dengan informasi yang kita punya.
Nah, pada bagian A ini terdapat PPh terutang yang diperhitungkan. Nah, itu terdapat pilihan tarif PPh pasal 17 ayat 1 dan juga PPh pasal 31 ayat 1, 31E ayat 1. Nah, karena di sini kita pakai 31E karena penghasilannya 46 miliar sekian berdasarkan SE02 nomor 2015 tahun 2015 bahwa pasal 31E ayat 1 ini bersifat intensif yang diberikan oleh pemerintah terhadap wajib pajak badan dalam negeri yang peredaran brutonya sampai dengan 50 miliar. Nah, di sini saya sudah terdapat perhitungan terkait dengan pasal 31E. Nah, di sini akan saya ganti sesuai dengan perhitungan yang telah saya jabarkan sesuai dengan pasal 31E ayat 1. Kemudian dalam bagian C ini terdapat PPh pasal 25 bulanan, yaitu angsuran selama tahun 2018. Nah, di sini terdapat dari bulan Januari sampai Desember. Jadi kita jumlahkan saja ya. Nah, setelah saya jumlahkan, jumlahnya ada 168 juta dan untuk STP PPh pasal 25-nya ini itu hanya pokok pajaknya ya, yaitu sebesar 36 juta. Kemudian kita beralih ke bagian E. Di bagian E ini kita akan mengisi penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran. Di sini juga saya sudah terdapat perhitungan untuk angsuran untuk angsuran tahun berikutnya, yaitu untuk tahun 2019. Nah, untuk perhitungannya seperti ini, yaitu laba fiskal ditambah dengan penghasilan tidak teratur. Maksudnya laba fiskal dikurangi dengan penghasilan tidak teratur. Di situ sejumlah 6 miliar. Lalu saya tulis saja. Nah, nanti otomatis terhitung berapa yang PPh terutangnya, dan kemudian untuk kredit pajak tahun pajak yang lalu itu dimasukkan kredit pajak PPh 22, PPh 23, dan juga PPh 24 atas kredit pajak luar negeri. Itu dijumlahkan saja.
Nah, untuk bagian akhir ini merupakan, lampiran yang mendukung dari SPT induk. Di sini juga terdapat tanggal lapor setor, saya akan menyetor karena paling lambat penyetoran itu 4 bulan setelah akhir tahun pajak, maka di sini saya akan setor pada bulan 30 April tahun 2019, kemudian saya simpan. Sudah, begitu saja selesai. Terima kasih sudah menonton.